Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم على نبينا محمد كان صادق الوعد الأمين وكان رسول النبي وعلى آله وصحبه الذين يحسنون إسلامهم ولم يفعلوا شيئا فريا. Mengawali pagi hari ini, marilah sama-sama kita berdoa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dengan nikmat Allah yang mengembalikan kita hidup, segala puji baginya yang telah memberikan kita rezeki, baik rezeki secara materi dan non materi. Dan sesungguhnya jika kenikmatan kita hitung, maka kenikmatan itu lebih banyak kita terima daripada ujian yang kita terima. Betul Bapak-Bapak? Dan semoga di majelis pagi hari ini kita berdoa bersama, rezeki kita berkah. Amin. Yang mana nih Pak? Semoga rezeki kita berkah. Tahun depan bisa ke kota Mekah. Pulang dari Mekah bisa ke beli tanah. Habis ke beli tanah dapat kendaraan yang mewah. Habis dapat kendaraan yang mewah, dapat pendamping yang saleh dan salihah. Amin. Pelan yang ini nih. Tentunya bagi mereka yang belum menikah. Yang sudah menikah, ya sudahlah. Ya, kalau takut, ya fawahid. Kalau masih berani, masih ada 2, 3, 4. Matna wa thulatha wa ruba'. Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan Ali pribadi untuk bisa sama-sama berbagi. Namun qadarullah, Allah takdirkan saya yang ada di depan sini. Pada hakikatnya Bapak-bapak ada yang lebih memumpuni dalam hal ini atau dalam bidang ini. Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini saudara-saudara kita dari negara kita sudah beberapa kloter yang berangkat dari Indonesia menuju Tanah Suci Makkah Al-Mukarramah. Saya sedikit bercerita bahwa media sosial sekarang tanpa batas. Ya, jazakumullah khair. Tanpa batas kita terima informasi di mana ini sudah zamannya. Maka kalau kata Umar bin Abdul Aziz, Ali bin Abi Thalib mengatakan, alimu auladakum fa innahum ya'ishu ghaira fi zamanikum. Didiklah anakmu, ya sesungguhnya anakmu hidup tidak sesuai dengan zamanmu. Jadi pendidikan itu terus berkembang, ya. Jadi belum tentu pendidikan yang kita diterapkan oleh orang tua kita dulu cocok sama orang tua anak sekarang. Nah itu salah satu contohnya adalah media internet yang begitu mudah kita dapatkan Bapak Ibu sekalian. Dalam artian begini, dalam media sosial itu lebih kuat daripada berita TV sekarang. Dan di media sosial kita lihat positifnya, ada orang ia tidak mampu dalam segi materi, ya, tapi Allah mampukan ia dalam segi tenaga,
pergi ke tanah suci dengan berjalan kaki. Ada? Pernah dapat ya? Viral kan? 7 bulan ditempuh, Pak. Ada sepasang kakek nenek menempuh tanah suci dengan bersepeda. Di Indonesia, pelepasannya di salah satu masjid. Jamaah masjid dilepas dengan DKM masjid. Senantiasa pada nangis itu jamaah melepas pasangan itu. Ya. Dengan izin Allah, qadarullah sampai. Ada seorang bapak ya, jual motornya. Setelah jual motornya, uangnya nggak dia bawa ke tanah suci, tetapi dia titipkan untuk bekal di rumah sebagai nafkah dia saat meninggalkan keluarganya. Dia hanya ambil 300.000 saja. Masya Allah kan, ternyata sampai di tanah suci 300.000 itu masih utuh, Pak. 50 ribuan semua dikasih tahu kita. Nih Ustaz, 50 ribuannya masih utuh. Jadi sepanjang jalan, mampir beberapa negara, 7 bulan dia lewati, nggak pernah keluar uang sepeser pun. Ada juga dulunya dia seorang yang ditinggal mati oleh suaminya dan meninggalkan anak 2. Ini mungkin sudah saya ceritakan beberapa pekan lalu. Tapi apa? Allah takdirkan dia membangun masjid dengan ornamen-ornamennya Masjid Nabawi setelah ia mengunjungi Masjid Nabawi. Berawal apa? Ditinggal meninggal oleh suaminya. Suaminya hanya meninggalkan warisan 4 ekor ayam saja untuk dijual. Bayangin Pak, 4 ekor ayam bapak meninggalkan istri, anak 2. Nah, 4 ekor ayam ini diolah oleh seorang ibu keliling kampung, tepatnya di daerah Jogja. Qadarullah, terkenallah ayamnya, ayam potong ini, pemotongannya sangat baik, bersih dan lain sebagainya. Allah takdirkan bertemu dengan manajer dan direktur salah satu outlet ayam ternama. Sebut saja KFC. Ditawarkanlah oleh direktur dan direktur KFC tersebut untuk mensuplai ayam karena ayamnya bagus. Masya Allah. Siapa yang nggak mau, Bapak Ibu sekalian? Hanya dengan modal 4 ekor ayam. Qadarullah, awalnya hanya daerah Sleman saja, diperluas oleh Allah menjadi daerah Jogja. Diperluas lagi oleh Allah se-Indonesia. Sampai sekarang KFC itu salah satu pensuplai ayamnya Bu Suciati Sulaiman. Jadi Bapak Ibu semua kalau ke Jogja, ada 2 masjid yang harus dikunjungi. Yang sudah makmur dan sudah lama itu Jogokarian. Itu sudah makmur. Tapi berapa ratus meter setelah itu ada Masjid Suciati Sulaiman. Seorang janda anak 2 mampu membangun masjid. Ketika masuk, lantainya semua marmer, ya, diimpor dari Madagaskar. Masya Allah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari cerita ini bahwa ternyata untuk pergi melaksanakan ibadah haji, Allah memanggil bukan yang mampu. Ternyata Allah memanggil buat mereka yang rindu. Betul? Pernahkah kita terlintas dalam hati kita, ya Allah, aku rindu untuk mengunjungi rumahmu. Memang Rasulullah tidak mewajibkan ibadah haji, tetapi Bapak Ibu sekalian, bagi siapa yang rindu, Allah mampukan. Bukan siapa yang mampu. Ketika dia sudah mampu, banyak juga kok yang nggak melaksanakan ibadah haji. Bapak Ibu sekalian, di surat Ali Imran ayat 97 Allah menerangkan, walillahi
'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Bahwasannya di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Rumah Ustadz Sukirwan biasa, rumah Ali biasa, rumah Pak Abdullah biasa. Tetapi segala sesuatu jika disandingkan dengan nama Allah, azimun, menjadi besar. Baitullah, kekasih saya biasa. Tetapi kalau disandingkan dengan nama Allah, menjadi azim, menjadi besar. Khalilullah, kekasih Allah, besar agungnya, besar pahalanya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, bahwa ada suatu rombongan datang dari daerah Rauha. Ya, daerah Rauha itu perbatasan Mekah Madinah, di antara Madinah. Datanglah rombongan dan bertemu dengan Rasulullah. Ya. Rasulullah bertanya, rombongan siapa kalian? Dan mereka menjawab, kami rombongan kaum muslim, ingin melaksanakan haji. Karena pada saat itu tidak ada medsos, tidak ada berita yang cukup untuk bisa mengetahui bagaimana Rasulullah itu. Maka bertanya kembali kelompok itu, siapa kamu? Ana Rasulullah. Masya Allah, beruntunglah kelompok itu bertemu dengan Rasulullah. Lalu dia, salah satu ibu-ibu bertanya menggendong anak, ya Rasulullah, anakku ini masih kecil, apakah sah hajinya? Maka Rasulullah menjawab, iya, sah. Ya. Begitupun kamu sebagai orang tua yang membawa dengan hartanya mendapatkan pahala haji anak ini. Kesimpulannya adalah, ya, walaupun dia belum baligh, tapi Rasulullah telah mensahkan hajinya. Jadi kalau ada anak kecil yang berhaji, sah hajinya. Tetapi ulama mengatakan dia tidak mengunggurkan kewajibannya saat balik nanti untuk melaksanakan haji. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya adalah pagi hari ini, pernahkah kita terbesit untuk rindu ke Baitullah? Saya pegang tisu sekarang dengan genggaman. Ibarat tisu ini adalah Islam, Bapak Ibu sekalian. Dan 5 yang genggam ini adalah rukun Islam kita. Apa rukun Islam pertama? Syahadat, salat, puasa, zakat, hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, pergi haji. Oke, kita hitung mundur. Orang pergi haji boleh, masih sah nggak Islamnya? Masih. Masih kuat nggak Islamnya? Masih. Orang tidak bayar zakat, masih kuat nggak Islamnya? Masih. Masih sah nggak Islamnya? Masih kuat tisu ini. Ya. Lalu orang tidak berpuasa, masih sah nggak Islamnya? Masih. Masih kuat nggak tisunya ini? Masih. Tapi kalau orang tidak sholat, jatuh tisunya, kafir dan gugur. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun haji memang tidak diwajibkan oleh Rasulullah, karena Rasulullah pernah ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, apakah setiap tahun kami diwajibkan berhaji? Rasulullah diam. Lalu ditanya lagi oleh sahabat, ya Rasulullah, apakah wajib tiap tahun kami berhaji? Diam lagi Rasulullah. Sampai ketiga kalinya baru Rasulullah menjawab, ya, lau qultu na'am fawajabta. Kalau seandainya aku berkata iya, maka kalian akan mewajibkan diri setiap tahun kalian berhaji. Maka biarkanlah apa adanya haji itu, biarkanlah Allah yang mampukan haji itu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam artian seperti ini Bapak Ibu sekalian, Bu Suciati Saliman itu setelah dia mampu, dia rindu. Tapi banyak orang yang mampu tidak rindu, tidak berangkat juga.
Orang yang berangkat dengan jalan kaki, kalau dia mampu dia lebih baik beli tiket. Tapi karena rasa rindu yang membuncah, pingin seumur hidup sekali saja untuk bisa matain memandang secara langsung Hajar Aswad, Baitullah Al-Atiq, Masjid Nabawi, ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seumur hidup karena kerinduan. Bu Suciati Saliman setelah sampai umrah dan haji, pulang ke Indonesia, pengennya balik terus ke sana. Akhirnya apa yang dia lakukan? Pengennya dia berdampingan dengan Rasulullah, rindu dengan Rasulullah setiap saat. Dia pergi lagi untuk kesekian kalinya. Yang dia lakukan apa? Membeli tanah di sekitaran kota Madinah. Bayangin Pak, beli tanah di kota Madinah itu berapa ratus juta real. Karena kalau di sana peraturannya kalau bukan pribumi tidak dibolehkan. Boleh tapi mahal. Ya. Karena saya pernah tinggal di sana 2006 sampai 2010, itu benar-benar kalau bukan pribumi, kecuali nikah dengan pribumi, kecuali nikah sama orang Arab, kecuali kita buka usaha bisa, tapi usaha pun namanya harus dengan nama orang Arab. Saya pendatang mau buka toko di Mekah, jual aksesoris umroh dan haji, nggak bisa buka sembarang buka, nggak kayak di sini. Tapi harus gandeng pribumi, gandeng orang Arab, agar usahanya atas nama orang Arab, kita share profitnya ke dia. Tuh hebatnya Bapak Ibu sekalian. Kalau ngeizinnya atas nama pendatang, nggak diizini. Bu Suciati Saliman ini akhirnya karena dia rindu, dia beli tanah di situ, mau tinggal di situ. Tapi ditelepon sama anaknya, ibu ngapain di Madinah gitu lama-lama? Aku rindu nak, rindu bersama Rasulullah terus. Udah gini aja bu, ibu pulang ke Jogja sekarang, gimana kalau kita bangun masjid seperti Masjid Nabawi? Akhirnya ide tersebut diterima, dibangunlah masjid. Pada saat ini berdirilah Masjid Suciati Saliman. Janda Pak yang bangun, anak dua. Dan anaknya satu jadi dokter yang pertama, yang kedua meneruskan usahanya sekarang. Bolehlah kita studi banding ke sana. Dimana kalau Jogakarian itu terkenal dengan saldonya 0 rupiah. Ya, semua jamaah yang ada di sini punya BPJS masjid sendiri. Jadi sebelum ada BPJS Pak, ya Jogakarian itu udah punya BPJS. Jadi kita ke rumah sakit, ke klinik aman sudah, karena subuhnya sudah sebanyak sholat Jumat. Dan saya menyaksikan sendiri orang yang berangkat subuh pada saat itu, ya karena kita studi banding, itu orang-orang yang mau pergi ke sawah, orang-orang yang mau melakukan aktivitas, ya pokoknya aktivitas berdagang dan sebagainya, seperti itu. Nah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan kita perlu ketahui bahwa Islam ini dibangun dengan pondasi 5 perkara. Bunyal Islamu ala khamsin, bahwasannya dibangun dengan 5 perkara yang tadi saya sampaikan. Syahadat, salat, puasa, zakat, hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, pergi haji. Kalau saya mengartikan pergi haji bagi siapa yang dimampukan oleh Allah, bukan bagi siapa yang mampu. Karena banyak yang mampu juga enggak dimampukan oleh Allah, atau artinya tidak ada ikatan rindu sama Allah, dia tidak dipanggil. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, haji dan umrah itu dibebankan kalau begitu bagi yang mampu dong Ustaz. Ya. Namun sesungguhnya bagaimana para jemaah sekalian, kalau seandainya kita tidak mampu secara materi, berarti Allah dan Rasulullah tidak adil kepada kita yang tidak mampu. Betul? Kita lihat keadilan Allah Subhanahu wa taala. Keadilannya di mana? Man shalla salata subhi fi masjidin jama'atin yathbutu fihi hatta yusalli subhata ad-duha kana ka ajrin hajin aw mu'tamarin
taman hajjatuhu wa umratuhu. Yang artinya apa? Barang siapa yang mengerjakan salat subuh dengan berjamaah di masjid, lalu dia tetap berdiam di masjid sampai melaksanakan salat sunnah syuruk atau duha awal, maka ia seperti mendapatkan pahala orang yang berhaji atau berumrah secara sempurna. Adil kira-kira? Allah dan Rasulnya, ketika kita tidak mampu, maka kita kejar pahalanya. Minimal sepekan sekali lah, ya, kita melaksanakan salat syuruk. Kalau setiap hari, alhamdulillah, ya. Jika kita memang kegiatannya tidak terlalu banyak, ya, atau masih bisa diatur, masih bisa didiskusikan, ya. Bahkan di dalam hadis lain, man shallal ghadata fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullah hatta tatla'u syamsu thumma shalla rak'ataini kanat lahu ka ajrin hajjatin wa umratin wa qala Rasulullah tammatin. Artinya apa? Barang siapa yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, lalu ia duduk sambil berzikir pada Allah hingga matahari terbit, kemudian ia melaksanakan salat 2 rakaat, maka ia seperti memperoleh pahala haji dan umrah. Dan Rasulullah pun bersabda, pahala yang sempurna, sempurna, dan sempurna. Masya Allah, luar biasa. Rasulullah sudah memprediksi ini, kemampuan hamba umatnya, ya. Allah sudah memprediksi juga untuk mengilhami kepada Rasulullah, memberikan sabdanya bahwa umatmu tuh pasti banyak yang tidak mampu. Maka ia bersabda, mengeluarkan sabdanya ini sesuai ilham yang diberikan kepada Allah. Maka man shalla rak'atain, setiap hari, walhamdulillah. Dan di salat itu usahakan, pernahkah kita berdoa untuk datang berziarah ke makam Rasulullah secara fisik? Pahala sudah kita dapatkan mungkin, tapi secara fisik rindu harus tetap, minimal sekali seumur hidup. Maka pagi hari ini saya ingin menanamkan, ayo rindu Baitullah. Ayo, seumur sekali kita ke Baitullah. Umur kita sudah semakin tua, kesempatan kita itu semakin sedikit. Bahkan orang yang mendaftarkan haji itu, teman saya sudah daftar dari 2013, tiba-tiba tahun ini dikabarkan mundur beberapa tahun. Jadi kalau dikira-kira, saya itu berhaji di umur 60 sampai 65 tahun, Ustaz. Masya Allah. Selama itu Bapak Ibu saya lihat. Tetapi Allah tidak akan melihat itu logika manusia. Tapi kalau ketika kita sudah rindu, Bapak Ibu sekalian, beberapa tahun yang lalu ada orang cuma sholat berjamaah aja di Masjid Istiqlal, dihajiin shop pertama. Kenapa? Karena pada saat itu datanglah Syekh Masjidil Haram untuk menjadi imam di situ. Ketika melihat orang-orang yang shop terdepan, langsung, kamu punya pasangan? Punya. Besok urus haji. Besok urus haji. Berapa orang ini? Maka ayo lomba-lomba shop terdepan di Baitul Salam. Kali aja Pak Kirwan ngelihat. Siapa nih? Oh ya. Atau haji ya, melihat. Ayo kita haji berjamaah, ya. Qadarullah wallahu alam. Karena semua udah alam gaib yang harus kita percaya. Husnuzan kepada Allah. Ya, husnuzan. Dan kita yang kita lakukan pada saat ini, yang kita kerjakan saat ini, Bapak Ibu sekalian, hasil doa-doa kita kemarin. Jadi jangan menyalahkan takdir pada saat ini. Ya, apa yang kita lakukan pada saat ini dan hari ini adalah hasil doa-doa kita yang kemarin, yang mungkin kita juga sudah lupa doa apa kemarin. Ya Allah, saya ingin mendapatkan istri yang salihah. Udah dapat tapi lupa bersyukur. Ya.
Ya Allah, saya ingin mendapatkan anak yang saleh dan salihah. Udah didapat tapi lupa bersyukur. Mintanya merengek, tapi ketika dapat lupa juga kita bersyukur. Tapi ketika mendapatkan kesulitan dan ujian musibah, merengek lagi. Itulah manusiawi. Sifatnya seperti itu. Maka ayo banyakin doanya untuk terus berziarah. Mungkin pada saat ini sudah berumur uzur kita pada saat ini, tapi Allah belum beri kesempatan kita untuk menginjakkan ke kota suci Mekah. Mungkin doa kita masih kurang. La tashuddur rihal illa bi thalathati masajid. Janganlah kalian bersusah payah, kata Rasulullah, untuk melaksanakan ibadah kecuali dalam 3 masjid ini. Masjidi hada, masjidku, kata Rasulullah, yaitu Masjid Nabawi, ya. Wa Masjidil Haram, wa Masjidil Aqsa. Ya. 3 masjid ini, Masjidil Nabawi, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. La tashuddur rihal. Jangan bersusah payah kita. Ya, mau ke Masjid Agung Demak untuk beribadah ke sana, nggak boleh. Tapi kalau untuk ziarah, mempelajari sejarah Rasul, sejarah peradaban, ya itu boleh. Peradaban Islam, wali-wali dan sebagainya, itu boleh. Karena ada pendapat dari Ustadz Hadi Hidayat rahimahumullah, ya, hafizakumullah, ya, itu isyarat. La tasyuddu itu isyarat. Kalau seandainya kita tidak mampu, isyaratnya adalah, ya, berpergianlah ke tempat-tempat yang mengandung sejarah-sejarah Islam. Aceh misalkan, ya. Perkembangan Islam itu di bagaimana. Kalau kita tidak mampu ketiga masjid ini, ya, atau ke masjid-masjid yang memang makmur. Mungkin masjid kita belum makmur, boleh kita studi banding ke Jogja sana, ke Malang sana. Ada juga di Malang tuh. Juga niru juga sebenarnya, ya, ya, niru juga Jogokarian. Bahkan saya waktu itu masih statusnya DKM masjid di Bekasi, ya, DKM masjid di pengurus salah satu masjid daerah Bekasi, melakukan studi banding ke sana. Setelah dari itu kita pelajari, ternyata Bapak Ibu sekalian, apa strateginya? Strateginya para algenia, para orang-orang kaya jamaah masjid tersebut rela menginfakkan hartanya untuk memakmurkan masjid dan berdakwah bersama-sama bersama DKM. Ya. Bagaimana? Pada saat itu ada yang doyan hobinya, jamaah hobinya mancing, dibuatlah Mancing Mania Masjid Jogokarian. Kita juga bisa buat itu. Mancing Mania Masjid Baitus Salam. Ya, kicau burung, burung kicau Baitus Salam, buat lomba boleh di depan situ. Lomba kicau burung boleh. Nanti ketika azan sholat, kalau nggak sholat nggak dapat hadiah, kan begitu. Nah, kenapa waktu itu diceritakan, yang cerita langsung Ustaz Salim Fillah saat kita ditemui, ya. Saat Mancing Mania itu dicetuskan oleh salah satu jamaah masjid. Dia punya mobil Camry, Pak. Camry pada saat itu ratusan juta lah, ya, miliaran ada yang mungkin, ya, kalau tipenya yang bagus. Dijual, Pak. Dijual Camry-nya. Lalu apa? Diganti Grand Max 3. Kan lumayan tuh harganya, kan lebih murah kan. Ya. Grand Max itu langsung di branding Mancing Mania Jogokarian. Jadi yang mancing-mancing itu diajak, ayo kita mancing. Ternyata dalam masjid, dalam Grand Max-nya itu, dalam mobil itu sudah ada sabun mandi, sudah ada sarung, sudah ada baju koko. Mereka mancing pakai baju apa? Kaos oblong, celana pendek, betul kan? Ya, topi, kupluk. Begitu mancing, masuk waktu azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ayo sholat. Alasan itu. Wah, Pak Haji, saya nggak bawa peci. Tenang, ada. Wah, Pak Haji, saya nggak bawa sarung. Ada. Wah, harus mandi dulu. Ada, saya bawa sabun. Jadi minimalisir alasan mereka untuk menolak. Akhirnya sholatlah berjamaah di masjid terdekat. Bahkan kalau Jogokarian itu sangat makmur dan sangat menjadi masjid pilihan para pemuda dan kos-kosan.
Gratis, Pak. Ya. Jadi kalau kita musafir Jogja kehabisan uang, udah ke masjid itu. Ada dapur umum yang bebas kita memasak. Ada mie, ya. Boleh masak, ya. Kalau nggak punya baju, minta aja ke pengurus itu dikasih. Nggak punya sarung, nggak punya sangu, uang saku, minta. Dikasih. Ya. Karena memang luar biasa caranya. Mereka memetakan. Seperti tim ses sekarang memetakan nih. Mana yang sudah merah, mana yang sudah hijau, kuning, merah. Petanya begitu. Ya. Artinya kalau yang merah ini masih nggak mau ke masjid, bahkan musuh masjid. Jadi musuh masjid apa? Ya. Speaker masjid dianggap berisik, gitu kan? Dianggap mengganggu dan sebagainya. Itu merah, petanya merah. Ada di temboknya itu, di tembok pengurus. Di RW berapa, ini petanya merah nih. Ada peta kuning. Peta kuning itu yang sudah agak melunak. Nah, peta hijau kita ini nih, yang sering ke masjid. DKM mengirim, bukan memanggil mereka ke sini, tapi DKM mengutus ke yang zona merah dan zona kuning. Ya, kirim aja guru ngaji ke sana. Gak usah mereka yang ke sini. Saya saling bilang gitu. Ya, terus sampai mereka melunak. Qadarullah, sekarang yang merah itu sudah berangsur-angsur menjadi hijau. Ya, karena keberhasilan dakwah mereka. Terus kita tiru keberhasilan dakwah ini. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika seseorang datang kepada kita menjanjikan sesuatu keuntungan duniawi yang lebih nilainya, ya, atau ada capres lah, caleg datang ke sini berjanji, ya, kalau Anda pilih saya bla 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 bla, yakin nggak kita? Yakin pasti secara manusiawi, karena ada keuntungan duniawi di situ, ya, yakin Bapak Ibu sekalian. Atau contoh misalkan saya, ya, menawarkan kepada Bapak salah satu jamaah di sini, saya menjual mobil tahun 1980. Mobilnya kira-kira bagus apa tidak, Pak? Tergantung kan. Tapi saya katakan dengan kondisi apa adanya. Saya jual 80 juta. Bapak Ibu mau beli nggak? Hah? Mikir 2 kali kan? Mikir ya. Tapi datang Pak Haji, saudaraku, belilah itu mobil. Nanti saya bayar 150 juta. Kira-kira dibeli nggak tuh Pak mobil? Beli. Karena sudah ada yang ngejamin. Saya beli 80 juta, ada Pak Haji yang mau bayarin 150 juta. Untung nggak? Untung. Itu manusiawi. Lalu bagaimana dengan Rasulullah yang menggaransi tabi'ul hajja wal umrata fa innahuma yanfiyanil faqra wal dhunub. Ikutilah antara haji dan umrah, sesungguhnya haji dan umrah bisa menghapus kemiskinan dan dosa. Nah, garansi Rasulullah. Ketika Rasulullah bergaransi kita masih ragu, tapi manusia yang memberikan garansi, caleg capres datang, pilih saya akan memajukan ekonomi keluarga Anda. Kita percaya. Tapi Rasulullah sudah memberikan garansi. Lihat mereka, saudara kita, tetangga kita, yang sudah pernah melaksanakan ibadah haji dan umrah, kira-kira sepulang dari haji dan umrah, ekonominya merosot apa tidak? Tidak, Bapak Ibu. Yang saya perhatikan, yang saya cerna, bahwa mereka yang sudah pernah ke sana, pernah melaksanakan ibadah haji atau umrah sekali seumur hidup, apalagi yang berkali-kali, itu cenderung ekonomi stabil, naik, bahkan lebih naik. Betul apa tidak? Kenapa? Karena dia memprioritaskan Allah. Siapa yang memprioritaskan Allah, Allah akan prioritaskan. Siapa yang berkorban
harta dan jiwanya karena Allah, Allah prioritaskan. Bahkan kalau perempuan, pahalanya melebihi pahala jihad. Bagaimana dengan kita yang belum pernah sedetik pun mengambil garansi Rasulullah SAW? Sekarang musim haji, kalau saya katakan melihat televisi atau media sosial ada orang berangkat, apa kita nggak iri, Pak? Apa kita nggak iri, Bu? Mereka bisa melaksanakan. Bahkan di Sunter, di tempat saya pernah mengajar di sana, namanya Masjid Al-Aqsa, Sunter tadi, Jakarta Utara. Bukan di Palestina, bukan. Ya, namanya Masjid Al-Aqsa. Imam masjidnya, dia nggak pernah bermimpi untuk pergi ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Qadarullah ada jamaah saat berangkat besok. Jadi Ramadan kemarin dia full di sana. 3 orang dibiayain oleh salah satu jamaah. Bapak Ibu sekalian, Bapak-bapak silakan teruslah bermunajat. Sop terdepan kali-kali ada jamaah yang memang niatnya, nazarnya punya nazar, berhasil kesuksesannya, anaknya berhasil sarjana, nazarnya ingin menghajikan jamaah masjid. Oh, bisa jadi ada, kita nggak tahu, karena ini adalah perjanjian hamba dengan Allah. Ya, ada. Maka sampai kapan kita? Kenapa mereka berbondong-bondong ke sana? Pertama tadi pahala, terus anjuran Rasulullah SAW. Yang ketiga, doa di sana makbul. Ya. Minta apa saja di sana, Masya Allah, Insya Allah, tanah suci. Ya. Hempaskan semua negatif thinking tentang Mekah dan Nabawi. Yakin akan husnuzan, akan Allah akan menolong kita pada saat itu. Dan didoakanlah orang-orang yang berjasa dan cinta kepada kita. Yang keempat adalah salatu fi masjidi hadza khairun min alfi raka'atin ilal masjidil haram. Kata Rasulullah, salat di masjidku ini lebih baik 1000 rakaat dari masjid-masjid yang lainnya kecuali Masjidil Haram. Kata Rasulullah, 1000 Pak pahalanya, 1000 rakaat. Bayangkan kalau kita umroh 9 hari yang reguler, yang lama, yang normalnya bisa 12 hari, 15 hari, terserah pilihannya. Mau berlama-lama sebulan boleh. Puasa full di sana boleh. Salatnya 5 waktu di sana, berjamaah terus. Malu kalau nggak berjamaah. Asalnya ada yang kurang kalau di sana tidak berjamaah. Kalau di sini mungkin masih wa'fu anhu, ya masih. Tapi kalau di sana rugi sih kan. Satu salat aja 1000 rakaat. Ada yang berpendapat, wah, saat saya sudah sholat di Masjid Nabawi sudah 1000 rakaat, pulang dari sana nggak sholat lagi tuh orang. Dia udah nabung. Ada Pak yang begitu. Teman saya sendiri, pendapatnya nyeleneh. Ternyata pas saya teliti, Islamnya Islam kejawen. Nggak sholat lagi Pak. Ya, 4 hari umroh. Saya waktu itu umroh cuma 80 real. 80 real Pak Haji. Dari sana. Kalau dari sini mungkin ya 30 juta minimal. Ya. Dari sana 80 real doang. Begitu umroh bareng lagi sama saya. Ya kan? Setelah umroh, kok ini orang gak sholat. Begitu ditanya, bro, lu kenapa gak sholat? Kan udah kemarin di Masjidil Haram, Masjidil Nabawi. Nah, kita kaget. Masa iya? Ternyata Masya Allah, dia berpendapat itu khairu min alfi salat raka'atin. 1000 rakaat pahalanya. Dia udah nabung berapa rakaat itu. Berarti kalau dihitung-hitung secara matematika sekian tahun gua nggak sholat boleh. Itu nyeleneh. Ada. Jadi tergantung orangnya ternyata. Saya sampai sana. Ya. Tapi Masya Allah kan, walaupun dia seperti itu, ekonominya juga nggak merosot-merosot amat. Ya, wallahu alam kalau itu istidraj.
ya istidrat dari Allah Subhanahu wa taala, kita nggak tahu. Tapi kalau kita lihat dari kacamata manusiawi, dia tidak ada susah-susahnya gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanamkanlah rindu. Ya, supaya hati ini terpaku ya, oleh Baitullah, Masjidil Haram. Kita membayangkan kalau ke sana itu bukan kita melihat wisatanya, jangan. Coba bayangkan. Jadi ada orang dipanggil ke istana, ya. Bapak kalau dipanggil sama Jokowi ke istana mau nggak? Seneng nggak? Seneng kan? Datang ke istana itu banyak orang, ya. Dia tidak konsentrasi. Ada yang memperhatikan bangunannya, ada yang memperhatikan kenyamanannya. Wah, katanya istana panas, istana. Itu. Aduh, pokoknya katanya Mekah gitu, kota suci. Wah, sendal saya hilang. Nah, banyak tuh Bu, Pak, yang mana kalau diundang ke istana, dia tidak fokus untuk bertemu yang punya istana, tapi dia fokus pada ornamennya, fokus pada fasilitasnya, fokus pada yang lainnya. Begitu yang diceritain pulang, oh tadi ke pasar ini, pasar itu. Tidak menceritakan bagaimana Islam bertumbuh di sana, sejarahnya bagaimana. Coba yang pulang-pulang dari sana, ceritanya adalah bagaimana sirah di sana. Ya. Bagaimana makam Rasulullah pada saat ini? Bagaimana tuh kalau kita mau ke Raudhah, itu sekarang antri luar biasa Bapak Ibu sekalian. Tuh dilihat sama askar. Satu saja mencong dari softnya itu nggak boleh masuk. Askar itu menilai sekarang begitu. Tertib, ini sih Indonesia, tertib. Kalau ada yang tidak tertib sedikit aja, udah dibelakangin. Dia pilih yang lebih tertib. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, bagaimana kita membangun sejarah, menceritakan sejarahnya. Terus ke beberapa ke makam-makam baki dan sebagainya. Nah, itu kita tanya kepada pembimbingnya. Kalau kita tanya, puas-puasin di situ. Puas-puasin untuk bermuhasabah, bertafakur, dan berzikir serta bersyukur kepada Allah. Sujud, cium tanah Mekah dan sebagainya. Orang-orang berebutan. Berapa tahun kemudian kita sudah, insya Allah tahun depan, insya Allah bulan depan, insya Allah. Afirmasi keyakinan kita, ya. Innallaha ma'adhanna abdihi. Sesungguhnya Allah bersama prasangka hambanya. Kalau udah bilang ya Allah, saya mana mungkin bisa umrah, ya udah nggak mungkin. Ya Allah, saya mana mungkin bisa ke kota suci Mekah, ya udah. Innallaha ma'adhanna abdihi. Ya Allah, mana mungkin saya bisa menikah, nikah sampai tua. Ya Allah, mana mungkin saya punya anak, punya cucu, nggak bakal. Maka Allah akan memberikan min haitsu la yahtasib, dari prasangka yang tidak disangka-sangka, dari jalan yang tidak disangka-sangka. Begitupun saya lihat orang tua saya sendiri dulu pergi haji itu waktu saat Jakarta banjir hebat, Pak. Zamannya presiden yang benci ngaji. Ya, yang ibu-ibu, yang nenek-nenek benci ngaji. Ya, orang pergi ngaji diomelin. Itu anak-anak gimana gitu. Nah, itu lagi banjir hebat. Pergi haji, nggak ada yang nganter. Kopernya aja diangkat kepala karena banjir pada sepinggang gini. Nah, alhamdulillah setelah dari haji 1 selesai, Allah berikan kelapangan ekonomi. Saya merasakan sebagai anaknya. Sampai sekarang masa tuanya bolak-balik aja udah itu ke kota suci Mekah. Dia udah bilang, "Li, mau ke Mekah Ramadan besok." Tiba-tiba udah berangkat. Cepet amat. "Li, mau ke Turki nih gini-gini." Tiba-tiba udah berangkat. Tuh, Bapak Ibu sekalian. Ya. Bahkan terkadang kita kalah dengan keyakinan orang tua kita. Maka kalau kita baik sekarang adalah
merupakan kebaikan-kebaikan dari orang tua kita terdahulu. Kita kelancaran kita, urusan kita duniawi pada saat ini merupakan hasil jeripayah kebaikan orang tua dan uyut kita terdahulu. Bapak Ibu sekalian, Ustaz, umrah haji itu mahal sih, Ustaz. Iya mahal. Kalau nggak diganti, tapi diganti sama Allah kan? Dengan janji dan garansi Rasulullah, tabi'ul hajja wal umrata fa innahuma yanfiyani yanfiyanil faqra wal dhunub. Sesungguhnya di antara haji dan umrah itu bisa menghapus kemiskinan. Kalau Bapak Ibu mau miskinnya, ini udah jalan kaki lah. Ayo 7 bulan bisa insyaallah. Itu jual motor lah, jual motor ya. Mangga baca surat 3 surat, pagi Ar-Rahman, sore Al-Waqiah, mau tidur Al-Muluk. Dawamkan 40 hari. Belum naik haji juga, cari surat tanah yang masih kosong mana, yang ada sertifikatnya, jual ya. Ikhtiar, tapi benar riyadhah untuk ke tanah suci Mekah. Coba 40 hari riyadhah, puasa Senin Kamis tanpa putus, bacalah surat itu. Ya, ada fadilah-fadilahnya. Ya mungkin kalau kita ceritakan sangat banyak. Tapi ketika kita berriyadhah, bukan kita yang mampu, tapi Allah mampukan, ada saja. Ya, ada saja insyaallah. Dan 40 hari itu doanya jangan putus. Fokus pertama setelah salawat kepada Rasulullah, ziarah ke makam Rasulullah. Ya. Ke rumah Allah. Insyaallah Allah berikan. Ya. Caranya apapun. Ketika kita sudah rindu yang membuncah, Allah akan mampukan kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kesalahan itu datangnya dari ahli pribadi. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.